wabarakatuh. Sampai bertemu kembali dalam pembelajaran tematik Salam Tematik Cerdas. Bagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian tetap sehat walafiat ya. Sebelum belajar, maka kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kalian harapkan, yang kalian cita-citakan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Bagi anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita membahas pembelajaran 3 subtema 1 lingkungan tempat tinggalku. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu IPS dengan kegiatan membaca teks tentang pengalaman lingkungan terhadap mata pencarian penduduk. Kalian dapat mengetahui jenis pekerjaan penduduk berdasarkan tempat tinggal. Bahasa Indonesia dengan kegiatan membaca teks cerita fiksi, kalian dapat menjelaskan pengertian dan peranan tokoh dengan jelas. PPKM dengan kegiatan mengamati gambar anggota keluarga, kalian dapat menjelaskan karakteristik individu dalam keluarga sesuai gambar. Ini ada Dayu ya, menyapa kalian. Hai teman-teman, namaku Dayu. Aku dan keluargaku berasal dari Bali. Saat di Bali aku tinggal di daerah Tabanan. Bagaimana kondisi lingkungan tempat tinggalku? Ayo kita cari tahu. Wah, luar biasa anak. Ternyata kota kita, kabupaten kita dibuat contoh dalam pembelajaran buku paket ya, tentunya pada pembelajaran 3. Bali sangatlah terkenal hingga di luar negeri sebagai ikon pariwisata Indonesia. Bali memiliki potensi pariwisata seperti wisata alam, wisata seni dan budaya. Provinsi Bali terbagi atas 8 kabupaten dan 1 daerah kota. Tabanan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Wilayah Kabupaten Tabanan didominasi oleh pegunungan dan pantai. Selain itu, Tabanan terkenal sebagai penghasil beras dan sayuran. Mayoritas penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Namun, penduduk yang tinggal di pantai bermata pencarian sebagai nelayan. Keadaan alam suatu tempat mempengaruhi mata pencarian penduduknya. Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Anak-anak, lingkungan mempengaruhi mata pencarian penduduk di suatu daerah. Mata pencarian penduduk di suatu daerah berbeda dengan daerah lain. Mata pencarian penduduk di daerah pesisir pantai berbeda dengan penduduk di daerah dataran rendah maupun dataran tinggi. Simak penjelasan berikut. Yang pertama, penduduk di daerah pantai bermata pencarian sebagai nelayan, petani tambak, pedagang, petani garam, dan perajin. Yang kedua, penduduk di daerah dataran rendah bermata pencarian sebagai buruh, petani, pedagang, dan peternak. Yang ketiga, penduduk di daerah dataran tinggi bermata pencarian sebagai petani, peternak, pedagang, dan pekerja perkebunan, misalnya teh, kopi, dan cengkeh. Selain itu, penduduk yang tinggal di desa juga memiliki mata pencarian yang berbeda dengan penduduk di kota. Penduduk di desa lebih banyak bermata pencarian sebagai petani, peternak, perajin, pedagang, buruh tani, dan perkebunan. Sedangkan penduduk di kota bermata pencarian sebagai pekerja jasa, pegawai bank, konsultan, pengacara, sopir, karyawan, pedagang, dan buruh pabrik. Coba kita jawab pertanyaan ya berikut. Mengapa mata pencarian penduduk berbeda sesuai lingkungan tempat hidupnya? Karena penduduk di suatu daerah cenderung memanfaatkan kekayaan alam di daerah tempat tinggalnya untuk memenuhi kebutuhannya. Karena kekayaan alam suatu daerah dengan daerah lain berbeda, menyebabkan keragaman jenis mata pencarian penduduknya. Selain itu, keadaan lingkungan suatu daerah juga mempengaruhi jenis pekerjaan penduduknya. Berikutnya yang kedua, mengapa penduduk di desa dan di kota memiliki mata pencarian yang berbeda? Masyarakat di desa bekerja sebagai petani karena banyak lahan pertanian yang tersedia. Sedang penduduk di kota lebih banyak bekerja sebagai pekerja jasa karena di kota merupakan pusat pemerintahan dan perdagangan. Oke, selanjutnya yang ketiga, apa perbedaan petani di daerah dataran rendah dan petani di daerah dataran tinggi? Perbedaannya yaitu ya terletak pada tanaman yang mereka tanam. Petani di daerah dataran rendah menanam padi dan palawija, sedangkan petani di daerah dataran tinggi menanam sayuran seperti kol, wortel, bawang, dan kubis. Kemudian yang keempat, apa yang dimaksud dengan pekerja jasa? Sebutkan contohnya. Yaitu
orang-orang yang memberikan pelayanan sesuai keahlian yang dimiliki. Contoh dari pekerja jasa itu dokter, guru, penjahit, konsultan, dan pengacara. Ya, termasuk tukang potong rambut, ya, itu termasuk. Selanjutnya kalian bisa mencoba membuat laporan hasil pengamatan, ya. Karena ini dalam kelas, ya, Pak Guru lanjutkan. Saat libur sekolah, Dayu dan keluarganya berlibur ke rumah nenek. Rumah nenek Dayu berada di Banjar Bukit Catu, Candi Kuning, Batu Riti, Tabanan, Bali. Dayu senang menghabiskan waktu bersama neneknya. Nenek Dayu suka bercerita. Kali ini nenek Dayu akan menceritakan tentang asal mula Bukit Catu. Bacalah cerita berikut, ya. Asal mula Bukit Catu. Di pedalaman Pulau Bali terdapat sebuah desa yang subur. Di sana tinggal sepasang suami istri. Mereka bekerja sebagai petani. Menjelang musim panen, si suami berkata kepada istrinya, "Jika nanti hasil panen kita melimpah, buatlah tumpeng nasi yang besar. Kemudian undanglah tetangga untuk makan bersama." Istrinya pun setuju. Kedua suami istri itu pun berharap panen mereka melimpah. Tak lama kemudian harapan mereka terkabul. Si istri menyiapkan tumpeng nasi dan mengundang seluruh penduduk desa untuk makan bersama. Menjelang musim panen berikutnya, si suami berkata lagi kepada istrinya, "Semoga panen kita lebih banyak lagi, kalau bisa 3 kali lipat dari sebelumnya. Jika harapanku terkabul, buatkanlah 3 tumpeng nasi yang lebih besar dari sebelumnya." Kemudian si istri membuat 3 tumpeng dan mengundang seluruh penduduk desa untuk berpesta kembali. Beberapa hari kemudian, si suami pergi ke sawah. Dalam perjalanan, ia melihat seonggok tanah yang berbentuk seperti catu. Catu adalah alat penakar nasi yang terbuat dari tempurung kelapa. Aneh sekali. Sepertinya kemarin gundukan tanah ini tidak ada, gumam si suami. Setelah pulang dari ladang, ia bercerita kepada istrinya. Kemudian ia mengajukan usul kepada istrinya. "Istriku, bagaimana kalau kita membuat beberapa catu nasi? Siapa tahu kalau kita membuatnya, hasil panen kita akan semakin melimpah." Sejak saat itu, si istri rajin membuat catu nasi. Setiap catu nasi yang dibuatnya, ia niatkan untuk menambah hasil panennya. Namun, ada keanehan yang terjadi saat pergi ke sawah. Onggokan tanah yang ia temukan sebelumnya semakin membesar. Rupanya setiap si istri membuat catu nasi, saat itu pula onggokan tanah membesar. Sepasang suami istri itu pun tak menyadarinya. Bahkan si istri membuat catu nasi yang lebih besar setiap harinya. Lama-kelamaan, onggokan tanah itu berubah menjadi sebuah bukit. Setelah si petani dan istrinya berhenti membuat catu nasi, onggokan tanah itu pun juga berhenti membesar. Sejak saat itu, onggokan tanah itu disebut dengan Bukit Catu. Anak-anak, dalam cerita tersebut terdapat 3 tokoh yang merupakan pelaku dalam cerita. Tokoh merupakan salah satu unsur pembangun cerita. Tokoh membangun peristiwa dalam cerita sehingga peristiwa tersebut mampu terjalin sebagai cerita. Selain itu, tokoh berfungsi sebagai pembawa pesan, amanat, moral, atau sesuatu yang ingin disampaikan pengarang. Jawablah pertanyaan berikut, kemudian bacakan hasil tulisan, ya, bisa di depan orang tua kalian, ya. Siapa tokoh dalam cerita berjudul Asal Mula Bukit Catu? Tokoh dalam cerita berjudul Asal Mula Bukit Catu adalah suami, istri, dan penduduk desa. Apa saja peranan tokoh dalam cerita tersebut? Tokoh suami, istri, dan penduduk desa memiliki peranan sebagai pengembang peristiwa dalam sebuah cerita, sehingga peristiwa mampu terjalin sebagai cerita. Selain itu, mereka juga berfungsi sebagai pembawa pesan, amanat, moral, atau sesuatu yang ingin disampaikan pengarang. Yang ketiga, apa pesan yang terdapat pada cerita tersebut? Yaitu amanat dari cerita berjudul Asal Mula Bukit Catu adalah kita harus bersyukur atas segala sesuatu yang telah diberikan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh sombong dan memaksakan kehendak untuk mengikuti keinginan yang tidak dapat kita penuhi. Kita harus tahu diri. Contoh, kalau kalian masih belajar, jangan minta yang sekiranya memberatkan ke orang tua kalian.
Jadi harus paham orang tua kita lagi punya uang atau tidak. Ya, seperti itu anak-anak. Dayu sangat senang mendengar cerita nenek, bahkan seluruh keluarga Dayu juga suka mendengarkan cerita. Saat nenek bercerita, semua anggota keluarga berkumpul dan mendengarkan dengan tenang. Ya, amati gambar di atas, apa keragaman yang terdapat pada gambar? Ya, keragaman yang ada pada gambar adalah keragaman fisik pada individu dalam sebuah keluarga. Anak-anak, keragaman berarti bermacam-macam atau berjenis-jenis. Pada manusia, keragaman yang dimaksud adalah perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu. Perbedaan pada individu itu ada karena setiap manusia memiliki ciri khas tersendiri. Dengan demikian, keragaman karakteristik individu dapat berupa keragaman fisik. Keragaman fisik dapat meliputi warna kulit, jenis rambut, tinggi dan rendah badan, serta berat badan. Selain keragaman fisik, juga terdapat keragaman kegemaran dan keragaman sifat. Ya, setiap manusia berbeda. Ya, akan tapi manusia adalah makhluk sempurna ciptaan Allah. Kita harus bersyukur. Selanjutnya, kalian bisa mengamati keragaman fisik dalam keluarga kalian. Bisa melengkapi tabel ya seperti ini. Kemudian yang ketiga, tulislah kesimpulan dari hasil pengamatanmu. Ya, contoh ini ya, hasil pengamatan keluargaku yaitu dalam sebuah keluarga memiliki keberagaman dan bentuk fisik yang berbeda, namun jenis rambut yang sama, hanya saja warna kulit, berat badan dan tinggi badan masing-masing anggota keluarga berbeda. Bagi anak-anak, kalian bisa memahami materi tadi, ya bisa diulang kembali. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, cukup sekian pembelajaran kali ini, sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat jaga kesehatan. Mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gramatik cerdas.